Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan kami, hore pemuda jelata, masya Allah. Kita bilang kalau ada rakyat jelata, kita ini pemuda jelata. Seperti biasa kita menemui masyarakat, teman-teman kita, orang-orang kita jumpai untuk memberikan, mana tahu ada informasi yang bisa disampaikan dari mereka untuk kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, hari ini kita sudah kedatangan pengusaha muda juga ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada Akhi Isman ya, masya Allah. Apa kabar Akhi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah. Makin ganteng. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Usaha lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini terkenal dengan pembuat cake. Ya, masya Allah ya gitu ya. Usahanya di bidang kue ya. Kuliner. Kuliner ya. Iya, kuliner. Buat apa aja biasanya? Ya macam-macam, ada Donat, cake ultah ulang tahun tuh kan. baby donat ada. Baby donat. Iya, Kecil lagi ya? baby donat kecil lagi. Unyu-unyu lah pokoknya. Masya Allah. Ada pizza juga. Oh, ada pizza? Iya, bermacam-macam. Pizzanya bisa toppingnya bisa dipilih. Bisa, ada variannya. Mozzarella, sosis, nugget nggak boleh dibuat ya? Boleh juga. Nugget kita belum, tapi insya Allah ke depan Bisa bakalan dibuat. ada. Spaghetti. Insya Allah, insya Allah. Belum ada tapi Belum ya. ada, tapi insya Allah. Dan banyak teman-teman kita sudah kasih tahu kirim foto-foto ke kita tentang cake ulang tahun ya untuk anak-anak ya. Untuk Bisa anak-anak, juga disediakan oleh beliau. Akhir, sejak kapan antum memulai usaha cake ini? Dan kayaknya antum nggak ada basic jadi koki ya. Awal mula ceritanya seperti apa gitu? Kalau untuk memasak, alhamdulillah kan. Dulu kan kami tidak punya orang tua ya, mama terutama. Kami tidak punya mama tuh. Ayah juga nggak ada. Ayah meninggal ketika kita SMA. Udah SMA. Mama ketika kita SD ya, SD kelas 5. Berarti Jadi, SMA itu udah yatim piatu. Udah. Jadi ketika SD itu kan mama tuh meninggal tuh. Jadi yang menaungi kami tuh kakak sama abang. Jadi mau tidak mau harus bernafas sendiri lah ya gitu ya. Nah, jadi kakak ini mengajari kami gitu Tentang mandiri. Adiknya ini dikasih tugas. Kamu kerjaan kamu ini ya. Dan bagian Afi? Bagian saya itu Masak. goreng ikan, giling cabai. Awal mulanya potensinya dari di situ situ. ya. Iya. Ya itu kan kesimpulannya lah, awal mulanya itu karena kita mandiri kehidupan kita, harus mau tidak mau memaksa kita memang harus bisa di berbagai hal, multi talent lah harus. Nah, kayak buat cake ini kan kita harus ada keterampilan, belajar dulu. Dulu seperti apa ceritanya belajar cake? Ada temen abang nawari kerjaan di toko roti. Apa nama toko rotinya? Boleh disebut? Oh, boleh, nggak masalah. Ini kan kita bukan media konvensional. Jadi itu kemarin di Majestic. Jadi Majestic disediakan tempat tinggal di sana, mes. Jadi aneh itu kayak buron lah gitu ya. Oh, gitu. Tinggal di mesnya, pulang itu ke rumah itu malam. Tapi itu malam jam 10 pulang ke rumah, ambil baju, jam 4 pagi udah berangkat lagi ke sana. Dari situlah titik antum belajar tentang cake. Iya. Itu pun kemarin awal mulanya di Majestic itu tugas utamanya itu membersihkan loyang. Oh, nggak ada buat cake ya? Ya, tugasnya bersihkan loyang. Bersihkan loyang terus selama kurang lebih 1 bulan. Jadi penat juga ya. Masa kerjaan cuma bersihin loyang, apaan ini kan gitu. Iya. Bosan. Jadi ketika kita tertekan di tempat pembersihan loyang itu dengan orang yang ngadon kan butuh cepat. Jadi loyangnya butuh cepat. Iya, betul. Jadi kita tertekan nih. Jadi pikir, kapan aku bisa nekan orang kayak gini ya? Situ dari situ belajarlah ngadon sama yang belajar membuat kue malah juga. Belajar ngadon, udah bisa ngadon. Jadi waktu jam istirahat, orang-orang istirahat, saya bantuin itu yang manggang. Iya. Orang istirahat tidur atau makan siang,
Saya makan siangnya tetap di dalam sama yang manggang-manggang gitu. Belajar Belajar terus. manggang. Setelah bisa manggang, alhamdulillah ada waktu luang lagi, saya ke meja finishing. Menghias lah ya. Bantu menggulung roti gulung, bulu-gulung. Roti gulung memang harus digulung. Iya. Bukan namanya roti Bukan. gulung. Belajar menghias juga. Sampai kemarin itu atasan namanya Bang Samsul. Nah, Bang Sul. Samsul, makasih banyak Bang Samsul. Beliau lah yang banyak berjasa kepada Iya. antum ya. Beliau mungkin melihat itulah kan kerja keras anak itu. Dia kirim saya ke cabang lain untuk belajar buat cake, buat tart. Disitulah titik antum bisa belajar. Ya. Nah ya teman-teman ya, ini pelajaran bagi kita ya, berada di satu tempat itu kita harus banyak belajar supaya itu jadi bekal kita nanti ke depan. Kita kan nggak tahu nanti akan seperti apa. Kayak Akhi Seman hari ini belajar dulu di toko Majestic, toko roti. Sekarang sudah buka sendiri, masya Allah. Sudah berapa lama kira-kira usaha di bidang cake? Kalau usaha di bidang cake ini 2018, 2021 hampir 3 tahunan lah ya. 2018 itu pun tidak fokus, tidak fight di situ gitu. Itu hanya selingan kalau ada orang pesan, keluarga-keluarga mau ulang tahun. Awal-awalnya seperti Iya. itu. Kalau lebaran gitu kan untuk bawain ke keluarga, namanya kita juga udah berumah tangga kan gitu kan. Mau ke rumah kakak, rumah abang, rumah uang, anak family harus ada yang dibawa. Posisi kita baru nikah, ya tau lah kalau baru nikah itu kayak Pertamina ya, dimulai dari nol. Ya daripada kita beli, bos kita buat sendiri. Ya, betul. Madein dewe. Itu ya titiknya. Kira-kira kita pengen tahu juga seberapa lama akhirnya di Majestic sehingga bisa buat berbagai cake. Nggak lama, kurang lebih cuma 2 tahunan. 2 tahun sudah bisa banyak hal. Padahal ada teman-teman aneh yang udah hampir 3 tahun 4 tahun pun nggak sama sekali bisa ya. Mungkin karena apa ya? Terlalu terbebani mungkin. Antum nggak terbebani dengan kerjaan ya mungkin ya? Awal mulanya memang terbebani, itu sangat beban yang sangat berat lah. Karena itu bukan bidang kita ya. Berkecamuk itu di dalam hati. Iya. Dicampur gitu. Di satu saat di dalam hati, aduh, kayaknya aku besok harus keluar nih. Besok aku harus resign ini. Ini nggak cocok nih sama aku, nggak passion aku nih. Ternyata apa yang membuat antum bertahan? Keadaan. Keadaan ya. Cuan juga ya. Cuan. Itu ya kadang-kadang ya nggak punya butuh alasan banyak ya kan. Iya benar. Karena kita tahu cerita antum bahwa antum itu seorang yatim piatu dan harus bertahan hidup, harus fight dengan kehidupan kan. Mau nggak mau semua hal harus bisa ya kan. Buat anak-anak muda ini ada pesan loh. Antum tuh kalau membuat sesuatu itu nggak usah lah banyak alasan, banyak ini. Udahlah. Kalau antum udah dari nol apapun dilakukan gitu. Betul. Yang penting halal gitu. Sampai kemarin ada guru juga ya mengatakan, dia kasih pertanyaan yang simpel sama kami. Apa itu pertanyaannya? Dia bilang dia pegang uang tuh 100.000. Kalau ada yang bisa menjawab dengan benar, saya kasih. Kalau benar. Ya pertanyaannya, usaha apa di saat pandemi ini, waktu pandemi ini, usaha apa di kala pandemi ini yang paling sangat meyakinkan, yang sangat bagus katanya. Semua bilang, ada yang bilang masker, ada yang bilang antiseptik, apalah gitu. Ternyata salah jawabannya semua. Dia benar. Usaha yang paling bagus itu mau masalah pandemik mau tidak, ialah usaha yang dimulai dan dilakukan. Oh iya. Itu aja. Mau jual tempe, mau jual apa aja pokoknya. Yang penting usaha itu dimulai dan dilakukan. Masya Allah. Udah, itu aja. Nggak usah banyak kali plan ya, malah jadinya nggak buat ya betul. Saya setuju banget itu ya. Anak muda itu kalau mau buat sesuatu, nggak usah banyak plan deh. Udah deh, buat aja. Mulai aja dulu. Yang namanya karya itu kan awalnya jelek.
Tapi lama-lama kan berproses ya, berproses menjadi lebih baik. Mungkin kue pertama Akhismas mungkin bantet ya, atau peang. Bantetnya enggak. Ya jadi Bantetnya enggak, peangnya enggak. 100% gosong. 100% malah nggak ada persen lain. Akhi, sekarang sudah berkeluarga ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Anak Alhamdulillah satu, istri masih satu. Alhamdulillah sudah. Kalau istri alhamdulillah satu. Kalau Insya Allah antil jannah ya, amin. Ah. Sendiri pun tahu cerita antum yang dari dulu sempat sudah tidak sadarkan diri, sudah pernah juga bawa ke rumah sakit dan divonis akan meninggal kan gitu. 2 kali malah gitu. Dan anda rasa kami dengan teman-teman merasa bahwa antum tuh harusnya sudah berakhir, dan kalaupun mau memulai kehidupan baru pasti sulit lah gitu. Kami berpikir pada waktu itu. Tapi antum membuktikan dengan kami bahwa keseriusan antum tentang usaha, keseriusan antum harus bisa fight dengan kehidupan antum. Hari ini terjawab bahwa antum sekarang sudah punya keluarga, sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan, punya usaha yang sampai sekarang. Apa yang membuat antum kuat sampai hari ini bertahan dan fight dalam kehidupan antum? Kalau masalah itu, ketika anak kejadian yang kedua kali ya, kejadian yang kedua kali itu kan kita keluar darah itu ya, dari hidung. Oh iya betul. Kan dilarikan ke rumah sakit. Ketika itu saya gimana ya? Orang-orang bilang saya sudah tidak sadarkan diri. Betul. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu, tapi saya melihat betul itu jasad saya boleh diangkat gitu kan. Bahkan saya melihat itu sekeliling. Saya dibawa naik beca, saya tahu. Tapi semakin lama itu semakin tinggi begitu. Sampai semua itu gelap. Dan ketika itu ada suatu suara wanita. Dia bilang, tugas kamu belum selesai. Oh jadi dibalikkan kembali gitu gara-gara Tugas kamu belum selesai. Dan ini bukan waktu kamu. Itu suara wanita. Dan suara itu sangat familiar bagi saya. Antum menduga itu suara siapa? Itu seperti suara ibu saya. Oh, Masya Allah. Suara mama saya. Merinding kan? Merinding ya. Saya juga merinding. Dari situ. Dan saya terus kejar suara itu. Suara semakin lama semakin kuat. Saya terus kejar. Akhirnya sehingga saya terbangun. Saya sudah di rumah sakit. Itu sudah di rumah sakit Sembiring. Nah, ketika itu saya sudah di rumah sakit Sembiring, baru saya lihat sekeliling itu cuma ada kakak saya, adik saya, sama satu lagi Ismail kalau nggak salah itu. Nah, itulah yang saya tahu. Oh dari downnya di situ antum sadarkan diri dan mulai penyembuhan diri. Ya. Lalu menjalani kehidupan kembali sampai sekarang bertahan, memperbaiki hubungan dengan Allah pastinya. Karena saya paham ketika saya ditegur pertama kali saya down, saya sakit itu tahun berapa itu ya, yang hampir 1 tahun itu saya menjalankan hidup memang berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Namun baiknya itu masih kadang-kadang mau lingkungan tidak baik juga kan masih gitu. Ya. Peralihan ya. Iya, masih memper juga dia kan. Masih ada ya. Jadi yang kedua kali ini diberi kesempatan yang kedua kali, alhamdulillah Allah juga pertemukan saya dengan kawan-kawan, sahabat, saudara, bahkan sekarang menjadi saudara. Ini kayak yang di depan ya. Iya, ini kayak Bang Ahmad Jody. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan mereka yang bisa meminimalisir lah, apa itu namanya? Meminimalis. Apa sih? Itu aja. Untuk saya berbuat yang enggak. Itu dia meminimalisir. Ya. Untuk mengurangi lah. Dari situlah. Dari situ. Dan awal saya mulai dakwah ini pun sebenarnya. Hari sekarang ke jalan dakwah. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya usaha sambil dakwah.
Masya Allah. Kayaknya aku memang harus bangkit, harus berubah gitu. Alhamdulillah, dengan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memang Allah tak akan punggiri itu. Terus Allah jaga kita sampai saat ini. Ya. Jadi kita usaha, jangan kita cuma memikirkan untuk diri kita sendiri. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, jangan hanya memikirkan diri sendiri, kekayaan kita sendiri, profit kita sendiri, jangan. Kalau kayak saya di rumah itu ada beberapa celengan, kan gitu. Setiap hari itu ya ini untuk dakwah, ini untuk apa namanya, nafkah, bukan apa lagi, yang modal, BSMI gitulah kan, apa itu namanya, lembaga. Betul. Itu ada, ya. Untuk anak yatim ada gitu, untuk fakir miskin. Oh, ada. jadi sebagian keuntungan itu masukkan ke celengan-celengan itu. Insya Allah dengan itu, seperti yang Allah bilang kan, kalau kita bersedekah ikhlas, Allah akan ganti dengan dilipat gandakan. Masya Allah, biasa ya. Itulah jangan dari Allah. Tapi ini kan kita apa aja ya, sharing-sharing lah ya. Kan perlu juga kita mendengar, karena sebaik-baiknya manusia itu menjadi baik ketika dia menjadi pendengar yang baik ya, gitu. Kita ini dengerin gitu kan, walaupun kita nggak rasain bagaimana perjuangan beliau kan. Kalau saya rasa tahu ceritanya Ki Isman ini, ya mungkin kita memilih menyerah, bisa jadi, tapi beliau tidak. Tapi keluarganya alhamdulillah support semuanya ya. Istri Allah luar biasa ya. Memang Allah kasih istri yang beginilah. Masya Allah. Menurut abang seperti apa pandangan abang tentang istri abang? Jadi memang aneh dulu kan, masa-masa jahiliyah dulu, itu dosa terbesarnya itu pacaran memang. Oh, dulu sempat pacaran. Pacaran. Pas menikah memang ada keinginan di setiap doa itu diberi istri yang tidak banyak nuntut. Masya Allah, ternyata alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Aneh dulu sebelum menikah itu ada dua cita-cita aneh. Yang pertama, karena melihat kawan menjadi rentenir sukses, ingin jadi rentenir. Oh, awalnya jumpa Ustadz Irwansyah pupus. Oh, tak jadilah. Tak jadi. Rencana yang kedua, ya kan? Rencana yang kedua itu aneh harus punya istri yang pintar ngaji. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang punya istri yang pintar ngaji. Kasih istri guru ngaji lah. Masya Allah, luar biasa ya. Jangan putus asa ya bagi yang jomblo-jomblo nih ya. Ya, walaupun antum belum baik, ya kan? Iya benar. Tapi doalah dapatkan wanita yang baik ya. Iya. Tapi sembari memperbaiki diri gitu ya. Walaupun cita-cita jadi rentenir, tapi aneh pengen istri aneh itu pintar ngaji loh. Harusnya kan gitu ya. Tuh. Yang penting doa dulu lah Bang ya. Bagi yang jomblo-jomblo jangan putus asa ya. Ingat, bagi yang belum nemu jodohnya, berusaha lah. Dan kalau nemu, bersyukur. Apa? Iya. Ya pulang kan nemu. Iya. Kan kalau kita nemu dompet kan berarti kan bukan punya kita. Tapi ini bercanda ya. Kan kalau nemu, berarti kan bukan punya kita gitu kan. Tapi ya itulah pesan dari Bang Isman. Kalau saya tanggap dari pembicaraan dari wejangan tadi adalah Bang Isman awalnya harus berdoa aja, walaupun dulu niatnya tujuan cita-citanya kurang baik, tapi ada sisi yang baiknya. Punya doa yang baik. Jadi menurut abang, kembali lagi tadi, sekarang istri abang ini, pandangan abang, sosok istri seperti apa? Masya Allah. Jadi istri aneh ini menurut aneh itu, udah paling the best lah. Yang paling abang suka dari sifatnya? Yang paling saya suka itu ayah ya. bukan ayah saya. Oh ya. Yang paling saya suka dari istri saya ini sabar. Penyabar. Sabarnya istri saya ini
dia bisa menerima saya seperti ini kan gitu. Betul. Ya bagi jomblo, ya lagi jomblo lagi ya, jomblo lagi ya. Ini Bang Jody juga jomblo nih. Kalau belajar matematika Bang, jangan banyakkan belajar kali-kali, bagi-bagi sama tambah-tambah. Banyakin belajar kurang-kurang supaya mudah menerima kekurangan orang lain. Yes. Ini bisa jadi jokes gitu ya. Ini luar biasa ya Bang Jo ya. Ini Bang Jo bisa jadi partner saya nih. Karena saya kemana-mana sendiri kan. Bang, terima kasih atas wawancara pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa menerima bisa mengambil kesimpulan bahwa sefight-nya Bang menjadi seorang kita bilang yatim piatu yang harus punya impian, yang harus terus jalan dalam kehidupan, membuat kami mengambil pelajaran bahwa abang aja bisa, kenapa kita yang lain nggak bisa kan gitu. Asik. Nggak punya orang tua di masa SMA, ingin melanjutkan sekolah ke kuliah tapi karena keadaan tidak bisa, tapi beliau buktikan kepada teman-temannya, kepada kita semua bahwa beliau bisa bertahan, dan sampai hari ini ya Masya Allah ya, luar biasa beliau. Lumayan lah kita bilang lah seperti itu, tapi terus masih belajar Bang. Masih belajar. Itu kan pandangan orang gitu. Kalau sama gitu ya, kayak orang sukses merasa dirinya ya nggak sukses sebenarnya kan. Orang yang nengok di bawah ini ya kan, memang udah sukses sekali dia kan. Orang yang sudah sukses itu ya biasa aja merasa dia kan lelahnya proses itu yang membuat dia tidak memikirkan bahwasannya dia udah sukses atau belum ya. Asik. Sama kayak orang melihat gunung. Orang yang berada di puncak gunung nggak akan lihat gunung. Orang yang di bawah gunung yang melihat gunung gitu ya. Asik. Masuk kali ya. Asik, mantap. Bang, terima kasih atas kunjungannya pada malam hari ini dan wawancara waktunya. Kami doakan semoga Abang dengan usahanya, keluarganya maju terus, sehat selalu. Amin. Ya, orderan makin melimpah ruah. Amin. Ya, kita doakan seperti juga, dan semoga jalan dakwahnya Bang terus lancar, dan semoga ya yang baik-baiklah untuk Bang Isman semuanya. Terima kasih Bang Isman. Kita bisa kembali lagi teman-teman di waktu yang berikutnya, di wawancara berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.